Banyak pasangan yang udah nikah bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya pisah. Bukan karena nggak cinta, tapi karena capek. Capek salah paham, capek dipendam terus, capek ngobrol tapi malah jadi ribut. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas satu kunci yang bikin pernikahan awet, adem, dan sehat, yaitu komunikasi terbuka tanpa drama. Apa itu komunikasi terbuka? Sebelum kita bahas solusinya, kita perlu pahami dulu nih, apa sih sebenarnya komunikasi terbuka itu? Banyak orang berpikir, asal ngomong terus terang itu udah disebut terbuka. Padahal belum tentu. Komunikasi terbuka itu bukan cuma tentang ngomong jujur, tapi bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran itu tanpa menyakiti. Bayangin, kamu punya pisau. Pisau itu bisa dipakai buat masak makanan enak. Tapi kalau dilempar sembarangan, bisa melukai. Nah, kejujuran itu ibarat pisau, harus digunakan dengan hati-hati. Contoh ya, misalnya kamu merasa pasanganmu kurang perhatian. Kamu bisa aja bilang begini, kamu tuh ya makin hari makin cuek, gak pernah ngertiin aku, gak kayak dulu. Tapi efeknya, pasangan bisa jadi defensif, marah, atau malah balik nyalahin. Sekarang bandingkan kalau kamu ngomongnya begini, aku ngerasa akhir-akhir ini kita agak jauh. Aku kangen masa-masa dulu, kita suka ngobrol sebelum tidur. Nah, sama-sama jujur, tapi cara penyampaian beda, hasilnya juga jauh berbeda. Komunikasi terbuka itu tentang jujur dengan lembut, bicara tanpa menghakimi, dan mengundang pasangan untuk ikut nyambung, bukan malah ngedrop. Dan satu lagi yang penting, komunikasi terbuka itu bukan monolog, tapi dialog. Artinya harus dua arah. Kita ngomong tapi juga siap dengerin, siap dapat respon, siap dapat sudut pandang lain. Karena kalau kita cuma pengen dimengerti tapi nggak mau ngerti pasangan, ya itu namanya bukan komunikasi, itu tuntutan. Kenapa banyak pasangan gagal berkomunikasi? Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa sih banyak pasangan yang gagal berkomunikasi dengan sehat? Padahal awal pacaran bisa ngobrol berjam-jam, tapi setelah menikah malah jadi susah terbuka. Jawabannya, karena banyak dari kita yang nggak pernah diajarin cara komunikasi yang sehat dari kecil. Dari kecil kita dibesarkan dalam budaya yang sering menghindari pembicaraan emosional. Coba deh inget-inget, waktu kecil pas kita marah, sedih atau kecewa, kita disuruh diem, disuruh sabar, disuruh kuat. Nggak heran kalau sekarang kita jadi canggung pas harus ngomong perasaan kita ke pasangan. Tambah lagi, banyak dari kita punya pola komunikasi warisan dari rumah orang tua. Misalnya, ada yang terbiasa lihat orang tuanya diem-dieman berhari-hari kalau marahan. Ada juga yang dari kecil sering lihat ayah atau ibu marah-marah saat ngobrol. Atau ada yang dibesarkan di rumah yang semua masalah dipendam demi damai di permukaan. Nah, pola-pola itu tanpa sadar kita bawa ke dalam pernikahan kita. Ya, kita jadinya takut ngomong jujur karena takut menyakiti. Suka mendiamkan pasangan biar ngerti sendiri. Atau malah suka nyerocos ngomel tapi tanpa kasih ruang pasangan untuk bicara. Akibatnya apa? Ya komunikasi jadi ajang saling serang atau malah saling menjauh. Padahal komunikasi itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal bagaimana dua orang bisa saling memahami. Satu lagi nih kesalahan yang sering terjadi. Kita menyimpan unek-unek tuh terlalu lama, sampai akhirnya keluar dalam bentuk ledakan emosi gitu. Misalnya, selama 2 minggu pasangan kamu sering pulang malam. Nah, kamu pendam tuh, kamu tahan gitu, tahan. Tapi di minggu ketiga, kamu meledak. Kamu tuh ya egois, mentingin kerjaan terus, gak mikirin aku. Ya pasangan kaget karena dari awal gak tahu kamu terganggu. Nah, disinilah pentingnya komunikasi terbuka. Disampaikan dari awal dengan tenang dan tanpa menyalahkan. Karena komunikasi yang gagal itu bukan karena dua orangnya gak cocok, tapi karena dua orang yang sama-sama belum tahu cara bicara dan mendengar yang sehat. Ciri-ciri komunikasi sehat dalam rumah tangga. Sekarang, gimana caranya kita tahu apakah komunikasi dalam rumah tangga kita itu udah sehat atau belum? Kadang kita merasa, lah kita ngobrol tiap hari kok bang. Tapi coba ditanya lagi,
Apakah obrolannya bikin makin dekat atau malah bikin makin jauh? Nah, ini dia beberapa ciri-ciri komunikasi sehat dalam rumah tangga. Yuk kita cek bareng-bareng. 1. Bisa ngomong jujur tanpa takut diserang. Kalau kamu mau ngomongin isi hati, kamu nggak usah takut dimarahin. Kamu tahu pasangan akan dengerin dulu, bukan langsung nyalahin. Contohnya gini, kamu bilang, aku lagi ngerasa capek banget hari ini, boleh nggak kamu bantu masak aja ya malam ini? Dan pasangan menjawab dengan, oke, sini aku bantu, kamu istirahat dulu ya. Gitu loh, ringan tapi berasa nyaman banget. 2. Kritik disampaikan dengan cinta, bukan emosi. Namanya manusia, pasti ada kurangnya, tapi cara menyampaikan itu penting banget. Komunikasi sehat bukan blak-blakan nyakitin, tapi terbuka yang membangun. Contohnya, sayang, aku seneng banget kalau kamu bantu bersihin rumah. Tapi kadang kamu kelupaan naruh handuk sembarangan. Gimana kalau kita bareng-bareng lebih jaga kerapian ya? Lembut tapi maksud yang diinginkan tuh sampai. Bukan nyerang, tapi ngajak bareng-bareng berubah. 3. Ada waktu khusus buat ngobrol dari hati ke hati. Pasangan yang sehat itu bukan cuma ngobrol soal tagihan, belanja, dan anak-anak, tapi juga ngobrol tentang perasaan, harapan, dan mimpi masing-masing. Misalnya sebelum tidur, ambil waktu 10 menit buat tanya, hari ini ada hal yang bikin kamu kepikiran gak? Atau, apa hal yang kamu syukuri hari ini? Kelihatannya kecil, tapi itu adalah investasi emosi. 4. Sama-sama belajar mendengar, bukan cuma ingin didengar. Ini PR kita semua ya. Kadang saat pasangan ngomong, kita udah nyiapin jawaban di kepala, padahal yang dia butuh cuma didengerin dulu. Komunikasi sehat itu saling dengar, bukan rebutan bicara. Dan hebatnya, saat kita mendengar dengan hati, pasangan jadi lebih terbuka tanpa kita paksa. Nah, kalau dari 4 ciri tadi kamu baru punya 1 atau 2, tenang, itu tandanya masih ada ruang untuk tumbuh. Karena komunikasi itu kayak otot, kalau dilatih rutin lama-lama ya makin kuat. Yang penting dua-duanya mau belajar. Cara membangun komunikasi terbuka tanpa drama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu nih. Gimana caranya membangun komunikasi terbuka tapi tanpa drama? Karena ya terus terang aja, jujur itu penting, tapi kalau nggak tahu caranya bisa berubah jadi bumerang. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa langsung kamu praktekkan bareng pasangan. Dan jangan khawatir, semuanya ringan dan manusiawi. Pertama, pilih waktu yang tepat buat ngobrol serius. Ngomongin hal penting itu kayak nyiram bunga, harus lihat cuaca dulu. Jangan ngobrol serius waktu pasangan baru pulang kerja, capek atau lagi emosi. Pilih waktu di mana kalian berdua tuh lagi tenang, suasana nyaman dan gak dikejar-kejar tugas. Misalnya malam setelah anak-anak tidur, atau weekend pagi sambil ngopi bareng. 2. Gunakan bahasa aku, bukan kamu. Ini rahasia kecil yang dampaknya besar. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Kamu tuh gak pernah ngerti aku, dengan aku merasa kurang dimengerti akhir-akhir ini. Yang satu bikin pasangan defensif, yang satu lagi ngundang empati. Gunakan bahasa aku untuk menyampaikan perasaanmu, bukan menyalahkan pasangan. 3. Validasi perasaan pasangan, meski kamu gak setuju. Kadang pasangan cerita sesuatu yang menurut kita lebay atau gak masuk akal, tapi yang dia butuh bukan didebat, tapi divalidasi. Contohnya nih, pasangan bilang, aku tuh merasa kamu lebih sayang kerjaan daripada aku. Jangan langsung dijawab, loh kok gitu, kamu aja yang sensiat. Entah weh. Tapi coba bilang gini, aku gak sadar ternyata kamu ngerasa kayak gitu. Makasih udah jujur ya. Baru deh klarifikasi atau ajak ngobrol lebih lanjut. 4. Latih diri untuk dengerin sampai habis. Banyak pasangan ribut karena belum selesai ngomong udah disela. Komunikasi yang sehat butuh skill mendengarkan sampai selesai, bahkan meskipun kita nggak setuju. Kadang saat pasangan udah selesai bicara dan kita benar-benar dengarkan, kita jadi ngerti maksud utuhnya tuh apa itu. Dan itu sering kali bikin masalah selesai tanpa didebat. 5. Jadwalkan quality talk time secara rutin. Di antara rutinitas yang padat, penting banget punya waktu khusus buat ngobrol dari hati ke hati.
Gak usah lama-lama, 15 menit seminggu pun cukup. Asal konsisten. Bisa di malam minggu atau waktu makan malam tanpa gangguan handphone. Di momen itu, bicarakan hal-hal yang penting. Evaluasi hubungan atau sekedar tanya, apa yang bisa aku perbaiki minggu ini buat bikin kamu lebih bahagia. Itu bukan kelembekan, tapi justru tanda kedewasaan dalam cinta. Ingat ya teman-teman, komunikasi itu bukan soal seberapa sering kita ngobrol, tapi seberapa dalam kita terkoneksi. Bukan seberapa keras kita ngomong, tapi seberapa lembut kita menyentuh hati pasangan. Dan semua itu bisa dilatih pelan-pelan, asal dua-duanya mau tumbuh bareng. Jadi teman-teman, pernikahan itu bukan soal dua orang yang sempurna, tapi dua orang yang sama-sama mau belajar, sama-sama mau bertumbuh, dan sama-sama mau ngobrol dari hati ke hati. Meski kadang gak mudah. Komunikasi terbuka tanpa drama itu bukan mitos kok. Tapi memang butuh latihan, butuh kesabaran, dan yang paling penting butuh niat baik dari dua belah pihak. Jangan nunggu pasangan berubah dulu baru kamu mau terbuka, tapi mulailah dari diri sendiri. Kadang langkah kecilmu itu justru jadi percikan yang bikin hubungan kalian makin hangat lagi. Ingat ya, kata-kata yang diucapkan dengan hati bisa menyembuhkan luka yang bahkan gak kelihatan. Yuk rawat rumah tangga kita dengan komunikasi yang sehat. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Suara Nusantara. Di sini kita ngobrolin hal-hal penting tentang pernikahan, keluarga, dan kehidupan dengan bahasa yang santai tapi mengena. Dan kalau kamu punya pengalaman, pendapat, atau tips sendiri soal komunikasi suami istri, tulis di kolom komentar ya. Karena siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hubungan kamu dan pasangan makin kuat, makin hangat, dan makin bahagia.